Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nanti mudah semua nih, yang tua beberapa aja di depan ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khafi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina sayyidil awwalin wal akhirin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi wa tabahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabil 'aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pertanyaan antum semuanya mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Namun ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah 'azza wa jalla tidak lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita cari, jabatan yang kita nanti, anak istri yang kita perjuangkan, semuanya akan kita tinggalkan. Hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman, Islam, dan amal soleh kita lah yang akan menemani kita dari alam kubur, yaumul hisab, yaumul mahsyar, sirat, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi unsur dari Allah. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas undangannya dari Babin Rais WSBP. Alhamdulillah ada Pak Direksi, Pak Asep Kurnia, insyaallah ahli Sunda wal Jamaah. Sunda wal Jamaah. Insyaallah. Pasti sudah akses dunia berlohon semuanya atas undangannya. Dan alhamdulillah jemaah kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya seorang mukmin, orang muslim tidak bisa lepas dari agamanya. Karena agama itulah yang membuat seseorang bekerja secara disiplin, secara baik, secara benar, jujur, amanah. Dan dengan agama kita mempunyai akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita disiplin. Alhamdulillah tukar-tukar terus ini. Alhamdulillah. Salah satunya dengan apa? Salat 5 waktu jemaah. Dengan salat 5 waktu jemaah, Allah mengatur kita untuk apa? Disiplin waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan umat muslim lebih dulu dari umat-umat yang lainnya jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebelum makhluk yang lain dibangunkan oleh Allah. Muslim, Pak. Makanya jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda bagaimana keutamaan bangun pagi jemaah. Bangun pagi. Ada yang bangunnya siang? Ada yang bangunnya jam 7 subuh, duha campur subuh ini ya. Ini jemaah subuh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melatih kita bangunnya pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang begitu besar, pahala dari Allah Azza wa Jalla, raka'atal fajr. 2 rakaat sebelum subuh ya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahalanya jemaah. Disiplin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun pagi, yang bekerja di waktu pagi. Artinya apa jemaah? Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa? Pagi itu waktu yang paling baik. Baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ataupun dengan memulai apa? Pekerjaan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita semuanya. Jangan khawatir, jangan ragu. Allah taala berfirman di surat Hud surah ke-12 ayat yang ke-6 di juz 12. Allah taala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquh." Wa ma min dabbah. Tidaklah setiap makhluk yang bernyawa, baik yang melata ataupun siapapun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquh. Kecuali sudah Allah tetapkan rezekinya. Sudah Allah pastikan rezeki orang tersebut. Gak kurang, gak lebih. Jangan. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang ngomong, orang yang sibuk nyari rezeki, sampai sholatnya telat, ibadahnya telat, tidak sholat berjamaah untuk laki-laki, sholat zuhur di waktu asar ada nih ya, sholat subuh di waktu duha. La ilaha illallah. Padahal rezeki udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencari rezeki sedangkan kita melalaikan sang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dengan alasan telat-telat beribadah ke pengajian dan lain sebagainya, sibuk cari nafkah, sibuk cari rezeki untuk anak istri, namun kita lupa dengan sang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Berkah nggak hidupnya kira-kira orang yang kayak gini? Enggak. Rezeki itu sebagaimana ajal, jemaah. Rezeki itu sebagaimana ajal. Ajal dan rezeki itu sudah pasti. Kalau yang sudah pasti, kita khawatir nggak, Pak? Mohon maaf nih. Kalau sesuatu yang sudah pasti, itu membuat kita khawatir tidak? Ya. Jangan khawatir. Karena rezeki dan kematian sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Lau ibnu Adam, kalaulah anak cucu Adam, haraba min rizqihi kama yahrubu min ajali." Seandainya seorang cucu Adam lari ya, dari apa? Dari rezekinya sebagaimana dia takut lari dari kematian. Kita takut nggak dari kematian? Oh, menghindar, berobat kalau sakit, menjaga kesehatan. Kalau ada jalan nyebrangnya hati-hati, pakai helm, pakai seatbelt, pengaman kalau naik kendaraan. Kita berhati-hati. Seseorang yang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, la adrakahu rizquhu kama yutriku ajaluhu. Sesungguhnya rezeki akan mendatanginya sebagaimana kematian pun mendatanginya. Kematian dan ajal sudah pasti. Allah Taala berfirman di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Setiap kita itu, Pak, ibu-ibu, di dunia ini apa? Mempunyai batas tertentu, yaitu ajal kematian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa mengakhirkan kematian sa'atan, walaupun sedetik, sesaat. Wa la yastaqdimun. Dan juga kematian itu tidak bisa dipercepat. Diakhirkan tidak bisa, dipercepat pun tidak bisa. Jangan walaupun sesaat. Maka kita kalau bekerja, tawakal. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Jangan sampai menzalimi orang lain. Karena rezeki kita sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengambil hak orang lain, Allah ambil lagi. Dengan cara apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Kita ngambil yang nggak benar, karena kita jadi sakit habis untuk benerin. Kita ngambil yang nggak benar, kita yang sakit kita berobat habis itu. La yang tidak ada manfaat.
Rezeki itu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu barokah. Rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu adalah rezeki yang barokah. Jabatan, dengan jabatan itu membuat, Masya Allah, Pak Asep Kurnia membuat yang di bawahnya menjadi taat kepada Allah. Ini fungsi jabatan. Maka jabatan itu berkah. Hari ini diberikan harta lebih, dengan harta yang lebih ini dia membantu orang lain, membantu fakir miskin. Maka hartanya itu harta yang berkah. Begitu juga keluarga, anak istri kita soleh-solehah. Maka harta itu dan anak kita itu, jabatan kita itu, itulah yang berkah. Berkah itu artinya yuqarribuna ilallah. Apa yang Allah titipkan membuat kita dekat kepada Allah, berarti hal itu berkah. Karena ada orang yang ketika diberikan jabatan, semakin tinggi jabatannya, semakin jauh kepada Allah. Maka jabatan itu fitnah. Ada apa? Dari manajer, VP, manajer masih rajin ke masjid, VP jadi jarang-jarang, SVP Jumatan aja, direksi Idul Fitri Idul Adha. Wah, ini ngeri ini. Ini ngeri Idul Fitri Idul Adha. Begitu juga harta. Berapa banyak orang dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakum, sungguh banyak yang membuat kalian lalai kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apa, Pak? At-takatsur. Takatsur itu apa, Pak? Takatsaru ya takatsaru. Artinya mengumpul-ngumpulkan harta dan bermegah-megah. Semakin banyak harta kok dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah harta tersebut adalah baliyatun, ujian, bukan berkah. Dulu pas punya motor ke masjid, padahal motornya kadang mogok, setelah masih macet, didorong gitu. Tapi ke masjid terus. Naik jabatan, punya mobil, azan ngelap mobil, habis dilap disemir, sampai subuh bercampur duhur, duhur dicampur asar. La haula wala quwwata illa billah. Maka harta tersebut adalah fitnah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang enggak kenal jemaah, Khalifatul Tsani, khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tinggal di Mekah. Kemudian antara Mekah dan Taif di tengah-tengah ada kebunnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kebun kurma ini panennya itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu udah berbuah, Sya'ban itu sudah menguning menjadi rutop, Ramadan itulah panen. Jadi panen kurma itu antara Sya'ban dan Ramadan. Kita di bulan Rajab nih tanggal 25 ya. Itu kalau kurma ini udah mulai berbuah, menguning, itu kalau Ramadan panen. Jadi Umar bin Khattab suatu hari jemaah Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat kurmanya. Melihat apa? Kurmanya. Kurmanya begitu menggiurkan dan lain sebagainya. Kemudian beliau pas pulang ke Madinah, mendapati Rasulullah SAW sudah selesai sholat. Selesai sholatnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Nangis, ya Allah, ketinggalan sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ma yubkik ya Amirul Mukminin? Apa yang buat engkau menangis wahai Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, al-hadni bustani. Ya Rasulullah, saya terlalaikan kebunku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak tertinggal salat jemaah. Ini jemaah. Umar bin Khattab ini orangnya nggak pernah nangis, Pak. Kena pedang, perang, nggak nangis dengan luka. Namun tertinggal ibadah berjamaah dengan Rasulullah SAW, beliau menangis. Kemudian beliau Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ishhad, saksikan. Awqaftu bustani lillah. Ana wakafkan kebun yang buat ana lalai kepada Allah.
Ini Pak, ini. Jadi kalau antum beli mobil baru, nyemir, nyuci, lupa sholat, ketinggalan, wakafkan untuk masjid. Fitnah juga. Begitu juga anak istri juga. Kalau istri yang salehah, anak yang saleh ngingetin ya, udah mau azan nih ke masjid. Ini baru kita pegang istri kayak gitu. Kalau bisa ditambah gitu kan. Nah, berani kan ini Pak Atem? Jangan bilang-bilang ya. Semoga nggak ada yang dengar rapatnya. Lupa lah itu. Semakin banyak yang ngingetin kita nanti kan. Ayo sholat, Masya Allah. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orangnya nggak pernah marah Pak. Orangnya nggak pernah marah. Namanya Abu Bakar ini lembut banget hatinya juga. Nah Abu Bakar ini punya anak. Ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian punya adik namanya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdurrahman ini pengantin baru, Pak. Pengantin baru kan kebayang nih, malamnya jihad, siangnya kerja gitu kan. Kerjanya 2 kali gitu kan. Nah, Abdurrahman ini Pak, ini rajin sholat. Namun setelah menikah terlambat. Kemudian Abu Bakar mendatangi, ya Abdurrahman, lima ta'akhir. Kenapa engkau selalu telat nih sekarang? Ya, wahai ayahku, sakalat nih saja, anak sibuk dengan istri. Maka bagaimana? Kira-kira Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa innaha fitnatun lak. Wanita membuat engkau jauh kepada Allah, semakin terlambat ke masjid, pisahkan, ceraikan. Nah, ini. Namun harta yang berkah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal jamaah dalam bekerja. Orang yang sungguh-sungguh bekerja, Allah jamin baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, yadkhulu aqwamun afidatuhum mithla afidatit thair. Sungguh akan masuk surga seorang ayah. Ini ada semuanya ayah atau masih ada yang jomblo juga? Kayaknya yang ini jomblo ngenes nih bro. Coba ya, jomblo bahagia insya Allah ya. Nah, ini ada suatu kaum yang mendapatkan jaminan masuk surga ini cuma. Afidatuhum mitla afidatit thair. Rasul bersabda, karena hati mereka seperti hati seekor burung. Akan masuk surga seorang yang mencari rezeki, bekerja yang hatinya itu seperti hati burung, Pak. Artinya apa, Pak? Burung ini bekerjanya itu bersih, jujur, Pak. Kalau burung kan ada yang karnivora, herbivora ya, Bu ya. Maka karnivora bulan elang. Misalnya, burung elang selapar-laparnya ente kasih pisang mau nggak? Ini burung elang nih, nggak makan seminggu, antum kasih pisang mau nggak? Nggak mau. Begitu juga burung-burung herbivoran, burung empret, burung yang makan-makan, antum kasih daging yang enak, yang paling mahal, pun nggak mau. Kenapa? Itu mereka. Kalau manusia kan omnivora, semen juga dimakan, ada coran dimakan, aspal, iya, embat juga ya. Jujur. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana burung ini, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Rasul bersabda, kalaulah antum bertawakal kepada Allah sebagaimana kalian bertawakalnya seperti seekor burung, la ruzqtum, Allah jamin rezeki kita. Rezeki itu udah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kama turzaqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat dari rumahnya, dari sangkarnya, himasan, dalam perut yang kosong. Perut yang kosong. Wa taruhu bitanan. Dan burung ini pun pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang, dan di mulutnya masih ada makanan untuk anak-anaknya. Pertanyaannya, Pak, burung ini sekolah nggak, Pak? Burung ada yang sekolah, Pak? Ada nggak, Pak Asepurnya? Burung yang sekolah? Ya, ada. Ya. Burung emprit, burung apa tuh? Gereja dan lain sebagainya, itu mencop di sekolah aja, beranak, tapi nggak pernah apa sekolahnya. Tapi Allah jamin rezekinya, jangan khawatir. Ini udah S1, S2, S3, masih aja belum nikah. Nah, takut nggak punya rezeki, ente kalah sama burung. Iya, tawakal burung jamaah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Dan pekerjaan yang halal itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau anna ahadakum," kalaulah salah satu di antara antum, "Husmatan hablin," dia membawa seutas kain, "wa yadhhabu ilal jibal," dan dia pergi ke suatu gunung, "liyahtata hataban," kemudian dia mengumpulkan kayu bakar di gunung, di hutan, "liyabi'a fil Madinah," kemudian dia jual di kota Madinah, di kota. Maka khairun lah. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Yang penting itu kerja halal, Pak. Ada orang ngomong, Pak, ini ngeri banget orang ngomong ini. Ustaz, ya Allah, nyari yang haram saya susah, apalagi yang halal. Ada yang ngomong gitu, Pak. Sering nggak dengar-dengar? Nyari yang haram saja susah. Zaman sekarang, Tat. Apalagi yang halal. Kira-kira benar nggak ini ucapan ini, Pak? Faktornya benar nggak? Enggak. Otomatis nggak benar. Wallahi. Yang halal itu pasti lebih banyak. Betul tidak, Pak? Yang halal itu lebih banyak. Jauh lebih banyak. Antum masuk ke toko swalayan misalnya, mall misalnya, semua minuman di situ halal, betul. Semua makanan di situ halal, kecuali yang memabukkan. Kira-kira banyak enggak? Kecuali yang mengandung BABI. Sedikit atau banyak? Pekerjaan di kita dari semuanya, dari yang di proyek sampai semuanya halal, Pak. Semuanya halal. Kecuali apa? Kecuali yang ada unsur kezaliman, mengambil hak orang lain, ghish, berdusta, marab tender, itu baru haram. Semua pekerjaan halal. Semua buah-buahan halal, tidak ada yang haram. Semua wanita halal. Di SPP ini semuanya kan ada berapa kalau perempuan? 10%, misal 400, ya 40 orang. Itu semuanya halal. Betul. Kecuali di situ ada emak ente. Nah, itu haram ente nikah ini kan. Kecuali ada anak antum, berarti semuanya halal. Jangan. Yang haram itu sedikit. Jadi dibalik. Ngapain nyari yang haram? Yang halal aja banyak. Ngapain ente cari-cari yang haram? Yang haram itu sedikit. Yang halal itu banyak. Bagaimana jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayah ibunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena bab perut. Karena bab apa? Perut. Makanya kisah Nabi Adam dan Hawa ini diulang-ulang, Pak. Waktunya gimana? Udah jam 1.
Kan sedikit ya. Diulang di Al-Baqarah. Kemudian diulang lagi di surat Al-A'raf, surat ke-7. Diulang lagi di surat Al-Hijr, surat 15. Tentang apa? Kisah Adam dan Hawa. Kenapa jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sesuatu yang haram itu menarik. Memang selalu menggoda. Menggoda banget. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, Al-A'raf, dan Al-Hijr tentang Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna dkhulu, kami perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk masuk surga. Fakula minha haitsu syi'tuma. Makanlah semua yang ada di surga semau engkau wahai Adam dan Hawa, halal semuanya. Halal semuanya. Namun Allah Ta'ala berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah. Namun ada satu pohon, satu aja yang jangan. Wala taqraba, jangan engkau dekati pohon ini. Fatakuna minal khasirin. Sungguh engkau nanti akan menjadi orang-orang yang rugi, yang bangkrut. Jangan. Namun bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Arab 21, 22, fawaswasalahum syaitan. Namun digoda oleh syaitan. Yang haram itu menarik. Contohnya Pak, pas lagi pacaran megang itu, megang, ada yang pacaran Pak ini? Semoga enggak ya. Contoh, megang lawan jenis itu halal apa haram? Yang bukan istrinya. Haram. Lagi pacaran pengen megang gitu kan. Udah halal, istri udah di kasur, nggak dipegang-pegang. Betul. Didiemin nganggur sampai subuh. Ya Allah. Kalau belum milik dia, pengen banget tuh megang tangannya, meluk. Ini syaitan yang manas-manasin. Tapi istri yang sudah halal, sudah siap di kasur, nggak dikedeketin tuh. Halal dari ujung rambut megang kaki istri, kan? Itu disia-siain. Aduh, ya aneh bener emang. Begitu juga di surga, itu semuanya halal. Tapi Allah Ta'ala berfirman, ini jangan, satu ini jangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Satu pohon ini jangan. Pekerjaan di semua proyek halal, betul nggak? Benar semuanya. Asal jangan satu. Berbuat zalim. Karena akhirnya Adam dan Hawa, sesuatu yang diharamkan membuat penasaran dan digoda oleh syaitan. Akhirnya di ayat 22 surat Al-A'raf surat ke-7, falamma dzaqash syajarata. Masya Allah. Kira-kira ada yang tahu mana dzaqo, Pak? Dzaqo yadzuqu. Al-A'raf ayat 22. Apa Pak? Ada yang ngomong tadi barusan? Nah, Pak siapa nih? Ini hormat rambutnya putih. Berputih dan berkerut ya. Masya Allah. Amar ya Pak. Masya Allah. Sahih. Falamma dzaqo, mencicipi, bukan dimakan. Buang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencicipi, nyicip itu atau sedikit kira-kira. Sedikit Pak, nyicipin bakso, alah warna hunkul gitu kan. Kuahnya doang. Falamma dzaqo syajarata. Adam dan Hawa hanya nyicipin Pak. Makanya orang-orang Yahudi buat produk Apple. Apple-nya keruak sedikit, itu dicicipin doang oleh Adam dan Hawa. Dicicipin doang. Ada yang Apple-nya keruak gede, oh, itu Apple palsu itu. Ya, Apple kecil aja, keruak kecil gitu. Nah, kok dicicipin? Nggak sampai habis buahnya. Badat lahuma saw'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka Allah usir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 24-nya qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turun kalian ke dunia. Satu dan yang lainnya jadi bermusuhan. Oleh sebab itu di ayat 22-nya, 23-nya surat Al-A'raf, Adam dan Hawa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami berdua telah berbuat kezaliman. Wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna, dan kasih sayangmu kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Demi Allah, Hawa adalah orang-orang yang sangat merugi juga.
Coba bayangkan jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa Nabi Adam dengan anak cucunya ini mirip. Perut, mulut dan perut. Apa itu? Melanggar satu yang haram. Satu saja dosa Nabi Adam dan Hawa diusir dari surganya Allah. Satu dosa. Mencicipi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu saja diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bekerja, ada hitam dan putih, betul? Hati-hati. Yang abu-abu bagaimana, Tat? Nggak hitam dan putih. Itu namanya syubhat. Syubhat, jamaah. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Dalam bekerja itu, nyari rezeki itu yang halal jelas, yang haram jelas. Hitam, putih. Wa bainahuma umurun mustariyah. Di antara yang hitam dan putih, halal haram, ada yang tercampur. Yaitulah syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Seseorang yang jatuh dalam antara hitam dan putih, dia di tengah. Hartanya halal, kerjanya halal, putih. Namun ada macam-macam, sokokan, ini, itu. Bercampurlah dengan yang hitam. Itulah syubhat. Rasulullah SAW menggambarkan syubhat itu karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'afi. Syubhat itu sebagaimana pengembala domba mengembalakan dombanya haula hima, mendekati perbatasan. Domba sapinya masih di kebun orang tersebut, namun dekat perbatasan kebun orang. Yushiku ayyarta'afi. Kemudian orang ini jalannya mepet-mepet ke perbatasan. Bagaimana Pak kalau mepet-mepet? Dombanya makan di kebun kita banyak, habis itu kebun tetangga 1-2 daun, lidah domba melek. Rap kemakan 1, 2, 3. Itulah syubhat. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Orang yang enggak peduli dengan syubhat, pasti dia akan jatuh kepada keharaman. Waman istabra'a 'ani syubhat, barang siapa orang-orang berhati-hati dengan perkara yang tadi, faqad istabra'a li dini wa 'irdihi, maka orang ini telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatan. Ini jemaah Allah. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqin." Kalau kalian bekerja profesional. Profesional dari jam masuk sampai keluar. Bekerjanya juga sesuai SOP yang diaturkan oleh kantor. Maka berkah itu. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, Allah nggak berkahi. Anaknya kena narkoba. Anak perempuannya hamil duluan. Makanya masuk rehabilitas. Habis duit yang dulu dia usahakan dari yang haram. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahannya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan semangat. Bekerja dengan profesional. Dan yang paling penting, tujuan bekerja adalah mendapatkan ridha Allah wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Qasas di ayat 77, wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah. Dan carilah oleh kalian fima ataqallah, terhadap apa-apa yang Allah titipkan kepada antum, berupa jabatan, berupa kekayaan, berupa anak dan istri, keluarga. Fima ataqallah daral akhirah. Semuanya itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk
mencari akhirat. Nah, kembali ya. Semuanya itu adalah fasilitas kita untuk mencari akhirat. Nafas yang Allah berikan, detak jantung yang Allah berikan, semuanya ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya untuk apa setiap nafas yang Allah berikan, setiap detak jantung yang Allah berikan. Apakah untuk bermaksiat kepada Allah atau sebaliknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah, istadil nafsaka bil haqq wa illa syagalatka bil batil. Sibukkanlah antum diri antum dengan yang hak, yang positif, yang baik, yang benar-benar. Wa illa, kalau tidak, syagalatka bil batil, pasti engkau akan disebutkan dengan yang buruk, negatif, yang enggak benar. Ini mukmin di antara dua pilihan dalam menggunakan semua yang ia miliki. Kalau enggak yang benar, pasti yang enggak benar. Maka sibukkanlah kita dengan hal-hal yang positif, bermanfaat dan juga akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, meridhoi kita, dan semoga menjadi ilmu. Kita di dunia ini sangat sementara, sebentar, dan tidak lama. Namun akhirat adalah selama-lamanya, abadan ada berhenti. Jangan sampai kita menyesal ketika ruh seperti jasad belum mendapat amal yang baik. Dunia adalah tempat menanam kebaikan, dan akhirat adalah kita waktu mematen apa yang kita tanam di dunia. Kalau kita tanam kebaikan, kita kurang. Namun yang kalau tanam maksiat, keburukan, dan lain sebagainya, maka asal. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semangat ya. Ya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si takbiran ya. Kalau fikum jamiah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kekurangan dari anak pribadi, dan anak mohon maaf ke bapak-bapak semuanya dan rekan-rekan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo. Sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, kalau ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan. Kalau nanti dijawab oleh Ustaz Joni. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan keberkahan. Ini temanya kerja ibadah. Tapi Ustaz, di dalam kita bekerja di lingkungan mungkin ya, di antara penyakit orang kantoran itu yang menurut saya juga mereka sajalah yang diselamatkan atau dirahmati dari penyakit itu, yaitu gibah. Gibah terhadap rekan kerja ataupun atasan. Terlebih atasannya. Ya, ini Pak Asep dia riskan yang terhadap gibah. Mengenai penyakit itu, Ustaz, hukum terhadap gibah itu sendiri apa masuk dalam
kategori dosa yang besar, itu satu. Yang kedua, batasan-batasan ghibah, Ustaz. Apakah hanya sekedar membicarakan aib atau kejelekan, atau kita hanya sebut nama saja itu sudah masuk dalam bagian dari kita. Lalu yang ketiga, ya, masih mengenai ghibah, Ustaz. Keuntungan dan kerugian. Kita kan di perusahaan, Ustaz, bicara untung atau rugi. Keuntungan atau kerugian bagi penggibah atau yang digibah. Satu lagi, mewakili semua. ya, di luar tema, Ustaz. Saya pernah dengar tentang hadis Islam akan terbagi dalam 73 golongan. Kedudukannya itu gimana, Ustaz? Terhadap hadis itu. Ya. Monggo, Ustaz. Baik. Kelihatan nggak ya? Biar kalau gini tuh jadi ada yang berani ngobrol. Gitu. Bismillah, dengan Mas. Oh, ayo, masya Allah. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ribah, ya. Ribah ini jelas ya, Allah Ta'ala larang di surat Al-Hujurat surat ke-49 ya. Di ayat 11-12. Ayat 11, 12, 13. Nanti bisa dibuka. Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11, 12, 13. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Yang pertama yang dilarang, jangan berburuk sangka. Ini ya. Wala tajassasu. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kecuali antum KPK baru boleh. Antum bukan siapa-siapa. Kalau antum mendapatkan tugas dari negara, antum cari-cari. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dosa orang ghibah itu sebagaimana memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Ada nggak apa? Seseorang memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Ada nggak, Pak? Ada. Tapi ada orang nggak yang makan bangkai orang, Pak? Antum gibain dia loh. Itu tentang gibain dia. Nah, contoh aja biar rame. Nah, bagaimana jamaah Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini menjelek-jelekan orang lain, ya. Mengumbar aib orang lain. Ya. Setiap kita punya kesalahan, Pak, punya kekurangan, betul? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ayyara mu'minan lam yamut hatta ya'malu." Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjelek-jelekkan dosa orang lain, dijelek-jelekin, lam yamut, orang ini bakalan mati hatta ya'malu, sampai berbuat hal yang sama. Sampai berbuat hal yang sama. Jadi ghibah itu contohnya gimana? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manil ghibatu? Apa sih ghibah? Rasul bersabda, dzikru akhaka bima yakfur. Engkau menyebutkan keburukan-keburukan saudaramu dan dia nggak suka keburukan itu, engkau sebar-sebarkan. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, in kana huwa alaih. Ya Rasulullah, kalau yang aneh sebutin itu benar. Dia itu gini. Contohnya dia itu bau ketek gitu kan. Oh, juga bau mulut gitu kan. Kayak gitu ya. Ada panu gitu kan. Benar dia itu pada dia. Benar. Maka Rasulullah bersabda, pada ghibah. Itu ghibah. Ketika aib-aibnya dia dengar jengkel, ini ghibah.
Kalau sampai dengar. Wa illam yakun ali, kalau yang engkau sebutkan enggak ada padanya, pada faqad bahatta, maka engkau telah memfitnah. Fitnah. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh enggak menyebutkan keburukan orang lain? Boleh. Namun hanya kepada 3. Yang pertama, indal qadhi, di depan hakim pengadilan. Antum baru boleh tuh ngomong keburukan orang. Antum tahu fulan, iya, apa yang dia lakukan? Begini. Keburukan-keburukannya jelekin, dia ngambil harta ini. Dia kemarin berbuat zina, anak ngelihat langsung. Ini kalau depan qadhi boleh. Depan apa? Hakim pengadilan. Tapi kalau di depan teman, ente hakim bukan? Bukan, itu si fulan nih gini. Gibah. Tapi di depan qadhi bukan gibah, di depan pengadilan. Misalnya teman kita maling, wah kalau aneh ngomong dia depan pengadilan, aneh gibah dong. Bukan, ini malah bener. Harus antum sampaikan apa kesalahan-kesalahan dia, sebutin. Itu bukan gibah. Nih. Yang kedua, indal ifta, yaitu minta fatwa kepada alim. Kalau zaman Rasul ya dengan Rasul, setelah Rasul tidak ada ya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini bertanya. Contohnya gimana? Abu Sufyan mempunyai istri namanya Hindun binti Harb. Sufyan, ya. Hindun binti Harb ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini hibah bukan ya Rasulullah? Apa dulu Rasul tanya. Kemudian Hindun binti Harb menyatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syaqih la yu'tini ma yakfini wa li'ah. Ya Rasulullah, suamiku itu orang pelit banget. Hartanya banyak. La yu'tini ma yakfini. Tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan anak istriku. Ini kan ghibah. Namun kalau untuk ifta boleh. Di depan ulama atau alim boleh. Dan alim ini wajib nggak boleh cerita. Ini untuk contoh. Untuk contoh bahwasanya Hindun binti Harb menceritakan aib suaminya. Pelit. Nggak cukup memberikan padanya. Maka Rasul bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf. Wahai Hindun binti Harb, ambil harta suamimu tanpa sepengetahuannya, boleh untuk mencukupimu bil ma'ruf, dengan baik dan enggak. Ada ibu-ibu suaminya pelit, enggak nyukupin, ambil saja. Ada dalilnya. Kisah dengan Abu Sofyan dan istrinya, boleh, tapi bil ma'ruf. Masa beli cengek ngambilnya 500.000, ini enggak ma'ruf. Ambil apa? Buat beli terasi ngambilnya 200.000, ini terasinya segede apa gitu kan. Nah ini harus bil ma'ruf. Jadi boleh. Yang pertama kepada apa? Hakim pengadilan. Yang kedua al-mufti ifta, kepada tokoh agama. Yang terakhir indaz zawat atau nikah. Ini boleh. Boleh. Kan antum nanya ke bibi atau ke saudarinya atau ke temannya, aneh mau nikahin si fulana. Wanita tersebut, aneh nanya, mohon maaf nih, apa aja aibnya? Wah, anak kalau nyeritain nanti gibah. Ini harus nyeritain itu mah. Oh, perempuan itu banyak kutunya, misalnya. Keteknya bau, suka marah. Ini boleh. Karena benar kejadian jemaah. Temen anak ya, juga nikah. Nikahnya kan tanpa pacaran, nah ya. Kalau antum mana nggak tahu nih ya, kan? Akhirnya teman ini intinya nikah. Setelah nikah, qadarullah, istrinya itu punya penyakit epilepsi, ayam dan sebagainya. Nggak diceritakan oleh ibunya, nggak diceritakan. Maka intinya akhirnya qadarullah cerai. Nah ini contoh. Ini boleh. Jadi boleh menceritakan keburukan orang lain, tapi bukan teman atau yang bukan dia hakim, mufti. Mufti ini bukan hanya juga orang yang memberikan fatwa, ulama. Yang ketiga kepada lelaki yang mau nikah.
ceritakan aib dari calonnya. Ini boleh. Selain itu, subhanallah mengatakan ghibah. Contoh misalnya, rajulun Rasulullah ya Rasulullah, ada Umar namanya Umar pengkong, kakinya mengkong gitu. Maka Rasulullah berhatta, nggak boleh. Itu ghibah. Ada namanya Cebol, nah gitu ya. Karena dia kecil, namanya siapa? Abdul Cebol. Karena Abdul banyak. Jangan disebutkan yang aibnya, cari yang positifnya. Cari yang positifnya. Misalnya siapa nih? Pak Ari siapa? Ari Kribo tuh. Nah, jangan sebutnya Kribonya, tapi yang baiknya. Nah, misalnya tadi Anda nanya di bawah, nanya di bawah sebelum naik Pak, mohon permisi, nanya, Anda mau ke pengajian di atas, ketemu siapa ya? Baca runtuhnya, ya dalamnya. Asep yang mana Pak? Asep yang mana ya? Ini belum kenal. Kalau misalnya satunya botak, satunya putih, Asep botak itu nggak boleh. Itu ghibah itu. Nah, makanya mana yang mana ya, Asep yang mana? Belum jemput ente ya. Nah, akhirnya ada Asep Kurnia, ada siapa lagi betul keuangan apa? Muzakir. Aneh bilang Asep sedunia mungkin. Oke, aneh naik lah. Akhirnya naik. Biasanya di kampung ada dua tuh. Ini Asep yang mana nih? Asep yang cebol atau Asep yang kribo? Ini jangan. Sebutkan yang baik-baik. Dan memberikan gelar-gelar yang bulu nggak boleh. Nanti di surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memanggil sebagian kalian dengan panggilan yang buruk. Boleh. Ini jemaah. Dan ini terhitung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bisa pahami ya? Jadi kalau kita bukan dari tiga orang ini, hakim, kemudian dia mufti, yang ketiga ente mau nikah, diem, pengen nggak Pak ditutupi aibnya di oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen nggak kita ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat itu nanti antum baca Al-Mutaffifin kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Marqum itu artinya nanti ada catatan per detik per menit yang kita perbuat. Dan itu akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk. Kalau sidang kan cuma satu sidang. Kalau sifatnya nasional ya sampai di TV-TV gitu kan kalau ada kesalahan. Tapi di akhirat disaksikan semua makhluk perbuatan kita, CCTV-nya Allah. Setiap menit yang kita perbuat akan ditampilkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dosa kita kalau ditampilkan kepada semua makhluk bagaimana Pak? Bisa berani nggak Pak? Wallahi nggak berani. Bagaimana agar Allah mensekip maksiat-maksiat kita, perbuatan-perbuatan dosa kita yang akan ditampilkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah? Ya Pak. Rasulullah SAW bersabda, man sattara mu'minan sattarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang menutupi keburukan saudaranya, maka Allah tutupi keburukannya nanti di yaumil qiyamah. Ini Pak. Tapi kalau antum ditanya KPK, jawab jujur. Ini termasuk malah adil. Bukan, karena nanti dibuka aibnya juga oleh Allah. Enggak. Ini bab 3 ini boleh. Bab 3 ini sekali lagi bisa dipahami. Mas Wahyu. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua tadi apa? Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati tariku ila talata was'ina irqatan. Sesungguhnya umat Nabi SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Golongan ini bukan ormas. Sekali lagi, di Indonesia ormas Islam lebih dari 100. NU, Muhammadiyah, Persis, Masyumi. Wah, banyak banget deh. Wasliyah, macam-macam. Banyak. Ini bukan ormas sekali lagi. Bukan ormas. Bukan. Bukan ormas. 73 golongan.
Rasul SAW bersabda, kulluhum finnar illa wahidah. Yang 72 di neraka kecuali satu. Man alayya wa ashabi. Yaitu yang satu itu adalah orang-orang alayya yang selalu mengikutiku. Wa ashabi, dan yang mengikuti sahabat-sahabatku. Yang dikenal dengan ahlus sunnati wal jamaati. Antum nahdiyin, selama ente ikut Rasulullah, hadis dan Quran, antum ahlus sunnah. Antum mau di Persis, mau di mana saja. Semuanya, selama kita berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka kita ahli sunnah wal jamaah, insyaallah. Selama loh. Selama yang kita ikuti Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasul SAW, dan kita mengikuti Al-Quran, maka kita adalah najiyah, yaitu yang akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Ini Pak. Bisa dipahami Pak? Bisa dipahami Mas Wahid? Ya. Jadi maksud di sini bukan ormas kali ini. Selama ormas tersebut, kita tidak sebutkan ormasnya, mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti Al-Quran dan perintah-perintah Rasul, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bisa? Cukup? Cukup ya? Barakallahu fikum jami'an. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai menggibah orang lain kecuali antum dalam 3 posisi. Yang pertama al-qadi, yang kedua al-ifta, mufti, yang ketiga sebelum menikah antum menanyai bagaimana calon istri anak keluarganya. Boleh, anggapnya boleh. Oh, keluarganya begini, kami wilayahnya pemabuk, atau misalnya diceritakan boleh. Ya, ini jangan. Bagaimana kita beli barang kita sebutkan, beli kendaraan nih, ada lecetnya, ada ininya, tapi pajak ceritain aibnya sebelum dibeli orang. Kalau antum tutupi, itu malah dosa. Oh, mobilnya bagus ini. Baru nyampe Cililitan udah mogok. Ini ente. Bohong ini. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berjual beli menipu, maka falaysa minna. Bukan golonganku. Ini dari Rasulullah SAW. Cukup? Baik, barakallahu. Wallahu a'lamu bishawab. Sebagai penutup di akhir sesi kajian kita, kami dari Bukun Rohis minta untuk kepada Ustaz Joni untuk memberikan doa-doa pada kita semua. Semoga tujuan dari perusahaan untuk menjadikan insan BPP menjadi insan yang memiliki spiritual yang baik dan menjadi manusia yang lebih bertakwa dan memiliki akhlak yang baik ke depannya. Nah, silakan Ustaz. Ya, untuk teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahul mu'min doa. Senjata terakhir orang-orang yang beriman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairutul qadru illa doa. Semuanya bisa dirubah atas izin Allah dengan kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk SPP. Semoga semakin berkah, semakin maju mana-mana, dan selamat dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fi fiha wa aslih lana akhiratana allati waj'al al-mawt rahatan lana insya Allah. لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan doa dari Ustadz Joni tadi berakhir juga